Shalom, semua terkasih, apa kabar? Rasanya belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun yang penuh dengan kelimpahan, tahun yang penuh dengan kelepasan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hari Minggu pertama kita di tahun 2021. Mari jemaat Tuhan siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Apapun kondisi yang terjadi hari-hari ini di sekeliling kita, percayalah bahwa kita memasuki tahun yang penuh dengan kelepasan, tahun pemulihan dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang baik. Naikkan syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini kami masih tetap dapat berdiri Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh memasuki tahun yang baru. Kami percaya Bapa tahun ini adalah tahun kelepasan bagi kami.
akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan melepaskan kami Tuhan dari segala hal yang ada di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat-Mu siap Tuhan Yesus untuk beribadah, untuk menyembah Engkau dan memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, walaupun kami terpisah oleh jarak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita terus terfokus kepada Tuhan. Biarlah hati kita selalu dipenuhi kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita semua. Haleluya Yesus Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan.
berikan tepuk tangan, pujian yang terbaik bagi Allah kita. Biarlah ini menjadi kerinduan kita Bapak Ibu Saudara, untuk selalu diam dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari saya jemput kita semua berdiri. Kita akan bersukacita di hadapan Tuhan, sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan, mari bersukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Katakan rahmat-Nya tak pernah berakhir, seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan, amin, dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Mari siapkan hati untuk firman Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada yang lain yang dapat kita jadikan tempat pertolongan dan perlindungan kita. Tidak ada tempat lain yang paling aman bagi kita untuk berlindung di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Cari Tuhan, karena Dialah Allah satu-satunya tempat perlindungan kita, sumber kekuatan kita. Haleluya. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Katakan
Dia Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Kau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya Tuhan, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, haleluya, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan iman, Bapak Ibu Saudara katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Kepada hambanya saya persilahkan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh Tuhan, di tahun yang baru ini, di minggu pertama, di bulan yang pertama, kami datang untuk mencari wajah Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan, dan menyatakan pujian dan penyembahan kami sebagai bentuk respon kami untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan bagi hidup kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau sedang dan terus merancangkan yang terbaik bagi hidup kami. Biarkanlah kami mengalami Engkau hari ini, mengalami akan jamahan Tuhan, mengalami urapan Tuhan, terlebih kami mengalami kelepasan yang terbaik dari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Hati kami sangat bersuka cita Tuhan, bersuka cita karena kami masih ada hari ini mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini, bahkan kami semua yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan kita hari ini. Saya ucapkan Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Tahun 2021. Kita telah meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan cerita yang sangat menakutkan. Tetapi puji kepada Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara boleh menginjakkan kaki di tahun yang baru. Dan di minggu pertama, di bulan pertama di tahun ini, itu semua karena kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semuanya mengalami sukacita karena masih ada aroma tahun baru ya. Mungkin ada yang masih mengambil kesempatan liburan, berkunjung kepada teman, sahabat, keluarga, dan mungkin saja menikmati kue tahun baru ya. Dan juga
makanan-makanan yang disiapkan. Itu satu sukacita buat kita. Namun hari ini mari kita memulai tahun ini dengan kita mencari wajah Tuhan. Kita memulai tahun ini dengan Tuhan. Kita duduk di kaki Tuhan dan kita siap untuk mendengarkan arahan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk perjalanan kita 1 tahun ke depan. Karena semuanya berupa misteri. Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Langkah kita ke depan kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi tahun ini pun kita tidak akan tahu. Tetapi kita punya firman yang adalah pelita dan terang bagi kaki kita dan jalan kita. Dan percaya Bapak Ibu Saudara bersama dengan Tuhan, kita tidak akan tersesat. Dan dalam perjalanan kita, firman Tuhan janjikan bahwa Dia sendiri yang akan menuntun kita. Dia sendiri yang akan menjaga, menyertai kita. Bahkan Dia juga yang akan melimpahkan berkat-Nya sampai berkelimpahan dalam hidup kita. Ada amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita renungkan sepanjang tahun ini. Satu tema yang Tuhan berikan untuk kita semua. Tema tahun 2021 adalah tahun kelepasan. Kita akan mengalami banyak kelepasan yang selama ini mungkin menghambat kehidupan jasmani, rohani kita. Kita minta Tuhan untuk singkapkan semuanya, sehingga Tuhan bekerja di dalam hidup kita untuk melepaskan itu, sehingga kita mengalami suatu terobosan di dalam kehidupan jasmani yang luar biasa, dan bahkan kita mengalami terobosan di dalam kehidupan rohani kita. Saya percaya hari ini Tuhan akan mengadakan sesuatu di dalam hidup kita. Dia akan melepaskan sesuatu dari hidup kita yang menurutnya itu yang terbaik buat kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Satu ayat saja saya baca, tetapi nanti Bapak Ibu bisa membaca ulang pasal 14 ini, sebab ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Saya baca ayat 13 dari Keluaran pasal 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah terlepas dari kuasa perbudakan. Terlepas dari kuasa perbudakan. Mungkin saudara langsung bertanya, pendeta, saya sudah jadi anak Tuhan. Mengapa kita bahas tentang perbudakan lagi? Saya merasa tidak diperbudak oleh apapun dan oleh siapapun. Saudara, saya percaya perkataan itu dan saya aminkan. Tetapi izinkan saya untuk membawa kita merenungkan bahwa umat Israel, bangsa Israel, itu juga adalah umat pilihan Tuhan. Bukankah dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini, bangsa Israel dipilih secara khusus menjadi bangsa umat kesayangan Tuhan? Tetapi mengapa umat yang dipilih dan merupakan kesayangan Tuhan kok diizinkan Tuhan diperbudak di Mesir? Dan catatan beberapa ayat, ada yang berkata selama 400 tahun, ada yang 430 tahun. Saya tidak akan membahas tentang lamanya
bangsa Israel diperbudak. Tetapi poinnya Bapak Ibu Saudara, bahwa umat Tuhan, bangsa Israel yang disayang Tuhan, diizinkan Tuhan diperbudak. Mengapa saudara? Karena ada hal-hal yang mereka buat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada hal-hal yang mereka kerjakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alias mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka menjauh dari titah Tuhan. Mereka berjalan dengan keinginan mereka sendiri. Dan pada akhirnya mereka diizinkan Tuhan untuk diperbudak di Mesir. Dan saudaraku yang kekasih, memang di dalam sejarah dikatakan bahwa bangsa Israel ke Mesir itu karena pada waktu itu ada kelaparan yang terjadi. Dan Yusuf menjadi seorang pemimpin yang berkuasa di Mesir, sehingga semua keluarganya berpindah dari Kanaan ke Mesir. Tetapi di dalam kehidupan mereka, saudara, saya mau berkata, kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, maka bangkit Firaun yang tidak mengenal Yusuf pun akan tetap memelihara bangsa itu dengan sebaik-baiknya ketika Yusuf masih berkuasa. Tetapi yang terjadi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mengizinkan seorang Firaun yang jahat, yang bengis, yang tidak mengenal Yusuf, dan pada akhirnya dia memperbudak bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah orang Kristen bisa diperbudak? Bisa. Nah, sebelumnya saya mau kita mengerti dulu apa itu perbudakan. Bapak Ibu Saudara, perbudakan itu adalah satu kondisi yang terjadi di mana seseorang dikontrol oleh satu sistem atau oleh satu pribadi yang memiliki power atau kuasa. Orang itu dikatakan budak ketika dia dikontrol oleh satu sistem atau oleh seseorang yang memiliki power atau kuasa. Sehingga saudara, yang diikuti adalah maunya orang yang mengontrol itu atau sistem yang mengontrol itu. Nah, saudaraku yang kekasih, hari-hari ini banyak orang Kristen yang sadar atau tidak sadar sedang mengalami yang namanya perbudakan dalam tanda kutip. Mungkin kita tidak diperbudak oleh seseorang yang memiliki kuasa atau power. Kita menjadi hambanya, kita menjadi budaknya. Tetapi saudara, tanpa sadar kita sedang diperbudak oleh satu keadaan, atau kita sedang diperbudak oleh sebuah kegiatan-kegiatan kita, hobi kita, atau keinginan kita sendiri. Ingat Bapak Ibu Saudara definisinya. Jika sesuatu keadaan atau sesuatu hal yang mengontrol kita, sehingga hidup kita terkontrol olehnya, hidup kita mengikuti keinginannya, hidup kita setiap hari mengikuti apa yang ia mau, maka saudara, kita sedang diperbudak oleh hal itu. Saudara, hari-hari ini memang kita sedang menghadapi suatu realita hidup yang luar biasa. Realita hidup yang saya katakan bahwa situasi kita sedang tidak baik oleh karena pandemi corona. Dan sampai hari ini saudara, tidak turun-turun penyebarannya, bahkan meningkat. Dan banyak orang tidak mau peduli lagi keadaan ini. Dan pada akhirnya mereka hidup tanpa menjaga kesehatan mereka, protokol diabaikan. Dan pada akhirnya saudara, banyak orang yang terinfeksi, terpapar virus ini. Bagaimana penyebaran ini bisa turun kalau kita sendiri tidak menerapkan protokol kesehatan? Dan saudaraku yang kekasih, di dalam situasi kondisi seperti ini, apalagi saudara, gereja tidak ibadah secara offline, secara online, dan
Dengan tidak adanya perkunjungan hamba-hamba Tuhan, mungkin tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Dan ibadah pun dibatasi. Saudara, akhirnya membuat rohani kita terganggu. Dan karena rohani kita terganggu, saudara, kita membuka diri terhadap kegiatan-kegiatan yang kita anggap untuk menghabiskan waktu kita. Dan pada akhirnya tanpa sadar kita sedang dibawa pada kegiatan-kegiatan itu, dan kita terikat dengan kegiatan-kegiatan itu. Dan sampai hari ini kegiatan-kegiatan itu mengontrol kehidupan kita. Nah, tanpa sadar, saudara, kita sedang berada di dalam perbudakan. Saudara, perbudakan itu memiliki kuasa yang luar biasa. Bangsa Israel diperbudak bertahun-tahun, beberapa generasi. Dan saudaraku, memang mereka hidup dalam kondisi keadaan yang tidak sulit. Mereka bisa makan, mereka bisa bekerja, mereka bisa minum, mereka bisa beraktivitas. Tetapi mereka diperbudak. Janji Tuhan kepada Abraham, bapa leluhur mereka, dan para patriark, yaitu Ishak, Yakub, bahwa engkau akan memiliki tanah yang akan kujanjikan kepadamu. Tanah yang luar biasa. Tanah yang diberkati. Tetapi saudara, janji Tuhan itu tidak akan dipenuhi di dalam kehidupan bangsa Israel kalau mereka masih ada di perbudakan. Dan saudaraku, Tuhan juga tidak menginginkan umatnya diperbudak terus-menerus. Janjinya harus digenapi. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan datang untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dia mengutus Musa dan Harun. 10 tulah dilakukan di Mesir, sampai tulah yang terakhir. Semua anak sulung, baik dari manusia sampai binatang, mati. Bahkan anak sulung Firaun pun mati. Dan pada waktu itulah Firaun melepaskan bangsa Israel. Dan saudara, bangsa Israel keluar menuju kepada janji Tuhan itu. Hari ini saya mau bilang kepada saudara, janji Tuhan tidak akan tergenapi di dalam hidupmu kalau engkau tidak lepas dari perbudakan yang hari-hari ini mungkin sadar atau tidak sadar sedang memperbudak hidupmu, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Di tahun ini, saudara, mari kita kembali. Kita mau untuk melihat bagaimana Tuhan lepaskan hidup kita. Saudara, saudara lihat kuasa perbudakan. Sekalipun Firaun sudah melepaskan bangsa Israel, dan bangsa Israel sudah berjalan keluar dari Mesir, dan mereka tiba di Laut Teberau. Tetapi saudara lihat, Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk mengejar bangsa Israel dengan kekuatan penuh. Saudara, perbudakan itu akan tetap mengejar hidup kita dengan kekuatan penuh. Jangan pernah main-main, saudara. Apalagi dalam situasi ibadah yang seperti ini. Sedangkan orang yang ada di dalam gereja yang setiap kali ikut beribadah dan melayani Tuhan pun, saudara, saya mengatakan masih ada yang diperbudak. Mungkin oleh hawa nafsu, oleh percabulan, diperbudak oleh game, diperbudak oleh internet, diperbudak oleh nonton-nonton yang tidak penting, diperbudak oleh menggunakan waktu yang tidak penting. Saudara, mungkin kita anggap itu biasa. Tetapi bukankah itu yang mengontrol hati kita setiap hari? Kalau hati saudara dikontrol oleh keadaan itu dan kegiatan itu lebih daripada Tuhan, saya mau katakan saudara sedang diperbudak. Itu sebabnya Tuhan tidak mau Firaun mengontrol Israel berlarut-larut, sebab dia mau penuhi janjinya. Hari ini juga Tuhan tidak mau membiarkan semua situasi itu yang mengontrol hidupmu berlarut-larut sehingga janji Tuhan tidak dipenuhi. Tuhan melepaskan itu. Dan saudara, kuasa perbudakan itu, Firaun dan seluruh kekuatan penuh mengejar bangsa Israel. Dan saudara, bangsa Israel menjadi takut. Mengapa? Ketika mereka lihat ke depan ada laut, mereka lihat ke belakang ada bangsa Israel, Mesir dengan kekuatan penuh. Dan mereka bilang,
Musa, mengapa engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Lebih baik kami jadi budak dan kami makan enak di sana daripada kami mati di padang gurun. Banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Tidak mau keluar dari perbudakan itu. Mereka merasa nyaman di situ. Lebih baik kami ada di sini. Kami sudah nyaman dengan situasi ini. Kami sudah nyaman dengan kegiatan kami. Biasa kok. Saya masih diberkati kok. Usaha saya masih lancar kok. Saya masih sehat kok. Keluarga saya masih baik. Rumah tangga saya masih baik. Saudara, ada yang lebih besar yang Tuhan mau siapkan buatmu. Ada amin, saudara. Ada yang lebih besar dari hari ini yang engkau nikmati. Sebab Tuhan punya rencana, itu rencana yang besar. Dia tidak pernah merancangkan rencana yang kecil dalam hidup kita. Dan berkat terhadap kita lah berkat yang terbaik, bukan berkat yang setengah-setengah. Kalau hari ini engkau masih menikmati berkat setengah-setengah, mari saudara, kita belajar dari kisah ini. Jangan pernah menoleh ke belakang. Saudaraku yang kekasih, tetapi janji Tuhan bilang kepada bangsa Israel melalui Musa, jangan takut. Berdirilah, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan mau menghancurkan kuasa perbudakan dari hidup kita selama-lamanya. Sehingga engkau hanya menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Hatimu dikuasai oleh Tuhan, hatimu dikontrol oleh Tuhan. Saudara, situasi kita di depan berat. Bangsa Israel ada laut berau di depan. Situasi kita di depan masih ada COVID-19. Belum berakhir. Seperti gelombang yang begitu kuat, yang siap untuk menenggelamkan hidup kita, saudara. Dan beberapa hari ini saya menerima banyak beberapa WA, ada teman-teman yang meninggal, ada keluarga yang meninggal. Saudara, ini seperti badai yang begitu dahsyat. Tetapi saudara, jangan lihat ke belakang. Ayat 13 berkata begini, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudara, yang pertama, kalau saudara ingin lepas dari hal-hal yang memperbudakmu, mungkin engkau anak Tuhan, tapi pikiranmu sedang diperbudak oleh uang. Yang kamu pikir uang, yang kamu kejar uang. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang diperbudak oleh percabulan. Dalam pikiranmu, saudara terus memikirkan hal-hal cabul. Saudara sedang diperbudak oleh pekerjaanmu. Oh, saudara, ini lebih dahsyat lagi. Oh, Pak Adi tidak mau kita bekerja, tidak. Mungkin engkau seorang alkoholik pekerjaan, saudara sedang memprioritaskan pekerjaan itu. Mungkin karena situasi sulit sehingga pekerjaan itu mendominasi hidupmu sampai engkau lupa punya waktu dengan Tuhan. Ingat, saudara, nafas hidupmu itu Tuhan punya. Ada amin, saudara. Hari ini banyak orang yang bekerja, tetapi apa yang dia kumpulkan sia-sia. Sekali saja Tuhan memanggil dia kembali. Manusia itu hanya hembusan nafas, saudara. Hembusan nafas. Dan itu yang Tuhan kasih. Jika hembusan itu diambil, maka dia akan kembali ke debu. Tidak ada artinya. Mungkin kita sedang diperbudak oleh hobi kita. Mungkin karena waktu kita banyak, kita gunakan waktu kita untuk hobi kita. Anak-anak, mungkin hari ini engkau online dari rumah, sekolah, dan game itu menjadi prioritasmu sehingga orang tua panggil, ayo nak kerja, tunggu mama. Ayo berdoa nak, tunggu mama. Ayo nak baca firman, tunggu mama. Gameku lagi online mama. Dan saudara, akhirnya dari kecil cintamu kepada game bukan kepada Tuhan. Tanpa sadar, anak-anakku sedang diperbudak oleh game itu. Engkau tidak lihat Tuhan sedang bekerja dalam hidup. Nah, hari ini saudara, yang pertama, lihatlah kepada Tuhan. Bangsa Israel
mau mundur dan menjadi budak kembali. Tapi Musa bilang kepada bangsa Israel, berdirilah tetap di tempatmu dan lihatlah. Saudara, mari hari ini kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita lihat, kita pandang Tuhan. Supaya sinar kekudusan itu turun atas kita untuk menyeleksi hidup kita. Tuhan, apa yang sedang memperbudak hidupku hari-hari ini? Apa yang sedang mengikat hidupku hari-hari ini? Sehingga aku tidak bisa melihat kuasa-Mu. Aku hanya mau tetap ke belakang, menikmati hidup yang indah di belakang. Aku tidak mau maju ke depan. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Berhentilah saudara untuk melihat keindahan hidup di belakang. Berjalanlah ke depan bersama dengan Tuhan. Ada amin. Sebab Dialah yang akan memimpinmu di tengah badai. Apapun badai yang kau hadapi. Saudara, Musa bilang, lihatlah, pandanglah kepada Tuhan. Musa juga sedang di dalam ketakutan, saudara. Sebagai manusia biasa dia takut. Tetapi Tuhan bilang kepada Musa, bilang kepada bangsa Israel, lihatlah kepadaku. Hari ini, mari saudara lihat kepada Tuhan. Kata lihat ini menunjukkan bahwa saudara sedang mengarahkan mata saudara, hidup saudara kepada Tuhan. Kalau hari ini hatimu sedang dikontrol oleh segala situasi, segala keadaan yang menjadikan engkau kehilangan kekuatan imanmu, kehilangan harapan, kehilangan akan segala sukacita, mari hari ini pandang kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan. Waktu engkau lihat kepada Tuhan, engkau melihat pertama sifat-sifat Tuhan. Saudara, sifat Tuhan adalah kudus. Dia mau kita bersatu dengan Dia di dalam kekudusan. Dia mau bangsa Israel terlepas dari kuasa perbudakan. Dan waktu saudara masuk ke hadirat Tuhan, saudara datang kepada Tuhan, saya mau katakan, kekudusan Tuhan itu akan menghancurkan kuasa perbudakan dalam hidup kita. Ada amin. Kuasa perbudakan sekuat apapun, seperti Firaun dan tentara dan pasukannya, dapat dihancurkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena mereka telah berada di antara bangsa Israel yang matanya tertuju kepada Tuhan. Saudara, jika mata saudara tertuju kepada Tuhan, maka hal yang lain tidak menjadi penting buat saudara. Amin. Uang memang penting, tapi uang bukan segala-galanya. Uang bisa membeli apa yang kita butuhkan, tapi dia tidak bisa membeli segala-galanya. Hidup tidak bisa dibeli oleh uang. Nafas tidak bisa dibeli oleh uang. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat 21 berkata, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudara, ketika saudara melangkah di tahun ini dengan melihat Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan, sinar kekudusan menyinari hidup saudara, maka kuasa perbudakan itu lambat laun akan pergi dari hidup saudara. Dan jalan saudara yang di depan, yang penuh dengan misteri, yang tantangan, yang bagi saudara itu tidak mungkin, maka Tuhan akan membuat jalan di saat tidak ada jalan. Tuhan membelah air laut itu. Saudara perhatikan, kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita bukan punya Tuhan ecek-ecek. Sehingga hari ini saudara percaya, besok saudara khawatir, besok saudara percaya, lusa saudara khawatir. Berhenti, itu saudara sedang diperbudak. Tapi kalau saudara tidak diperbudak, maka saudara akan percaya Tuhan untuk selama-lamanya. Mau ada badai, mau ada COVID, mau ekonomi terguncang, mau hari ini saudara dalam keadaan apapun, hari ini saya mau berkata, Tuhan yang engkau punyai mampu membelah air laut ke berahu.
Dia juga mampu menyediakan solusi bagi kehidupanmu. Haleluya saudara. Dan ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, di tempat kering, sedang kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Saudara, bangsa Israel menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Mereka bisa berjalan di tanah kering, di tengah-tengah laut. Bagaimana itu mungkin terjadi? Tetapi itu bisa terjadi karena kita punya Tuhan yang bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin buat pikiran kita, tapi mungkin buat Dia karena Dia punya kuasa atas hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang kedua, bergeraklah maju di dalam pimpinan Tuhan. Jangan mau tenggelam dalam kuasa perbudakan. Jangan mau berada dan dikontrol oleh kuasa itu. Tuhan katakan bergerak maju. Hari ini kita mau bergerak maju. Kita tidak peduli apa yang sedang terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah membuka, kita maju. Dan kita akan melihat jalan itu terbuka buat hidup kita. Dan saudara, ayat 26 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, dan orang yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Saudara, Tuhan mampu mencampakkan semua kuasa perbudakan dari hidup. Mesir, Firaun, dan kereta berkudanya. Kekuatan yang super power yang melambangkan kuasa perbudakan itu. Kacau balaukan. Bahkan di tengah-tengah jalan yang Tuhan bukakan buat bangsa Israel. Dia bawa musuh itu masuk, kuasa itu masuk. Di jalan yang Tuhan berikan buat bangsa Israel. Tapi di jalan itu pula Dia menghancurkannya. Dia membinasakannya. Mengapa? Karena Dia ingin memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa Dia punya kuasa. Dia mampu menghancurkan setiap perbudakan apapun dalam hidup kita, dalam hidup bangsa Israel, supaya ketika bangsa Israel menuju tanah Kanaan, mereka berjalan di dalam kemenangan, di dalam kelepasan yang luar biasa. Tahun 2021, tahun kelepasan. Apa yang mengikat hidupmu hari ini? Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Apa yang sedang mengikat aktivitasmu hari ini? Apakah engkau sedang jauh dari hadirat Tuhan? Apakah engkau sedang lebih menggunakan waktumu untuk hal-hal yang bersifat sementara? Apakah engkau sedang terikat dengan sesuatu? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Datanglah pada Tuhan. Engkau akan disinari oleh kekudusannya. Engkau akan tahu hal apa yang mengikat. Mungkin pikiranmu, hatimu, perkataanmu, mungkin kegiatan-kegiatan. Dan engkau terikat di sana. Mari hampiri Tuhan. Bergeraklah pada jalan yang Tuhan inginkan buatmu. Kalau Tuhan suruh maju melangkah jalan, Tuhan akan perlihatkan bahwa Dia melindungi engkau dari kuasa yang akan mau membawa engkau kembali. Untuk terikat. Dia mampu membinasakan semua, supaya engkau menerima janji yang terbaik dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Engkau menunjukkan bagi kami betapa besar kuasa. Engkau Tuhan yang luar biasa. Tahun ini adalah tahun kelepasan bagi kami, bagi umat Tuhan, bagi UC Family.
bagi gerejamu, Unlimited Church. Tahun kelepasan atas perbudakan yang sedang memperbudak hidup kami, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kuasa yang mengontrol hati kami sehingga kami tidak dikontrol lagi oleh Tuhan. Hamba berdoa hari ini, apapun itu, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan atas hidup kami. Mungkin uang yang mengontrol kami, mungkin hobi kami yang mengontrol kami, mungkin yang mengontrol kami adalah pekerjaan kami, mungkin yang mengontrol kami adalah ketakutan dan kecemasan kami. Apapun itu yang sedang memperbudak kami, mengikat kami lebih dari Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan atas umat-Mu Bapa. Jika hari ini ada umat Tuhan yang sedang sakit, apapun penyakit mereka, oh Tuhan, Engkau kenal siapa pribadi mereka hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Jika ada yang terpapar COVID-19, keluarga kami, saudara kami, ayah ibu kami, anak-anak kami, atau siapapun, hamba mengangkat tangan hari ini. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, Juru Selamat, hamba lepaskan COVID itu. Hamba bebaskan umat-Mu dari virus COVID ini. Dalam nama Yesus terlepas. Dilepaskan. COVID berhenti atas hidup mereka. Imun tubuh mereka naik oleh kuasa darah Yesus. Mereka sembuh, paru-paru mereka sembuh dalam nama Yesus. Tubuh mereka sembuh dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Dan hari ini hamba berdoa, berkati umat Tuhan seperti Engkau berkati bangsa Israel. Laut terbelah, ada tanah kering, bangsa Israel berjalan di tanah kering. Bangsa Mesir tidak dapat menjamah bangsa Israel. Hari ini COVID-19 tidak dapat menjamah umat Tuhan dalam nama Yesus, karena ada perlindungan Tuhan sempurna. Dan bangsa Israel, kami berjalan di jalan yang Tuhan telah bukakan buat kami. Jalan mujizat, jalan pertolongan untuk mencapai janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Dan ada beberapa hal yang saya umumkan buat kita. Itu yang pertama, mari umat Tuhan dimanapun kita berada, saya menganjurkan kita untuk tetap menjaga kesehatan kita. Kemanapun kita pergi, mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Dan kami sebagai hamba-hamba Tuhan terus berdoa bagi umat Tuhan, supaya umat Tuhan dilindungi dan disertai Tuhan, diberkati Tuhan di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam segala hal. Dan kemudian yang kedua, untuk ibadah minggu ini kita adakan secara online di Facebook saya sendiri, dan juga di Instagram gereja. Dan untuk ibadah tanggal 10 nanti kami akan umumkan kemudian melalui grup WA. Jemaat Tuhan, tolong doakan untuk ibadah kita secara offline yang akan kita lakukan. Jika Tuhan berkenan, kita akan memiliki tempat yang Tuhan tentukan. Dan saya menghimbau jemaat Tuhan untuk mendukung hal ini di dalam doa, di dalam dana, untuk biaya daripada penyewaan gedung, supaya kita dapat menyewa satu tempat yang layak, yang terbaik untuk kita pakai ibadah secara offline. Tapi tentunya juga kita akan mengadakan live buat umat Tuhan yang belum bisa datang beribadah. Kemudian yang ketiga, untuk persembahan, Bapak Ibu dapat mempersembahkan persembahan. Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening gereja, dan
Saya percaya bahwa pemberian kita ya akan memberkati pekerjaan Tuhan dan juga akan membawa kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan takut memberi, sekalipun itu sedikit. Tuhan tidak lihat besar dan kecilnya, tapi Tuhan lihat kesetiaan kita, rutinitas kita, konsistensi kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Saya secara pribadi belajar memberi, sekalipun sulit, tetapi walaupun sedikit saya konsisten untuk memberi kepada Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang lain, mari jangan takut memberi. Sebab pemberian saudara itu akan membuka pintu berkat buat saudara, dan juga akan melindungi saudara dari banyak bahaya. Dia menjaga kita melalui persembahan kita, itu doa kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Bapak Ibu, itu saja pengumuman buat kita hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya jemput kita berdiri bersama-sama. Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu dan dengan iman terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta segala yang hidup, dari yang tidak ada menjadi ada, kasih yang tak berkesudahan, yang terbaik, yang terindah, yang termulia di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita, dan oleh pimpinan pengurapan tuntunan di dalam Tuhan Roh Kudus. Kiranya berkat daripada Tuhan turun atasmu, memberkati engkau senantiasa dalam seluruh kegiatanmu, menyinari langkahmu kemanapun engkau pergi, membentengi engkau dari setiap mara bahaya, sakit dan penyakit, menjaga engkau keluar masukmu, sehingga engkau diberkati di dalam segala kegiatanmu mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.
Bapak Ibu Saudara, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.